Jumpa lagi bersama kami Timo dan Ius di Fusion. Mix it and taste it. Nah Yus, kayaknya pemirsa di rumah ada yang belum tahu nih apa nih Fusion. Boleh dong dijelasin sedikit. Fusion itu gabungan dari dua kata, food makanan dan fusion gabungan. Nah di sini ada kopi yang bakal gabungin dua makanan dengan bahan-bahan yang berbeda. Oh gitu. Terus kerjaan kita di sini apa dong kalau gitu? Makan gaji buta? Wah tidak dong, tidak seperti itu. Kita sebagai host nanti kita bakal makan, lalu kita akan menentukan apakah eksperimen yang dibikin oleh koki kita itu adalah cocok atau tidak. Berarti makan gratis nih. Makan gratis dong. Enak nih. Tapi nih Yus, kalau cuma makan gratis doang kurang seru Yus, kurang menantang gitu. Gimana tuh? Ini kenapa kita punya orang ketiga yang disebut dengan Pancimen. Nah, Pancimen bakal ngasih challenge ke koki-koki kita biar nanti mereka bakal masak dengan tantangan-tantangan yang seru dan juga ini tuh surprise buat kita. Kita nggak tahu sama sekali. Jadi bukan cuma makan-makan aja nih Yus, ada eksperimennya juga. Yo. Pasti seru banget dong. Tapi bentar. Tadi lu sebut Pancimen. Pancimen itu superhero. Betul. Kekuatannya apa? Jago bikin panci. Jago bikin panci. Kalau gitu tetangga gua Pancimen. Punya pabrik panci. Ya, iyalah, nggak jelas lu nggak jelas. Oke. Jangan bercanda terus nih Yus. Ya, lanjut. Mending kita langsung masuk ke topik kita hari ini. Tapi sebelumnya nih Yus, kira-kira lu bisa nebak nggak makanan apa yang akan kita eksperimenkan pada hari ini? Gua kasih clue ya. Satu clue yang pertama nih, sayuran. Salah. Belum paling. Belum. Belum. Oke. Kaget gue. Oke. Clue yang kedua nih. Bentar, gue tebak dulu. Karedok bukan? Temennya karedok. Dikit lagi. Masih mau nebak? Masih. Gua kasih clue yang kedua. Oke, boleh banget. Makanan ini nama depannya itu gado, nama belakangnya gado juga. Kira-kira apa tuh? Gado. Betul. Aduh, susah. Nah, kira-kira pemirsa di rumah bisa nebak nggak nih? Kita kasih 3 detik buat nebak ya. Betul sekali. Ketoprak. Salah dong. Udah jelas-jelas depannya gado, belakangnya gado. Apa? Nasi goreng. Ya malah bercanda mulu. Oke. Nggak bercanda kali ini serius ya. Jadi, pemirsa di rumah, makanan yang akan kita eksperimenkan hari ini adalah gado-gado. Gado-gado itu Nimo ya? Kalau nggak salah itu sayuran. Ya betul, isinya sayuran. Kasih bumbu kacang. Betul. Gue tinggal di Tangerang Selatan nih. Oke, terus? Banyak banget penjual gado-gado. Berarti gado-gado itu dari Tangerang Selatan. Bentar bos. Nggak bisa gitu. Gue tinggal di Depok. Setiap 10 meter pasti ketemu yang namanya tukang gado-gado. Kalau gitu, gado-gado juga dari Depok dong. Terus yang dari mana? Nah, gue juga nggak tahu. Kalau gitu, daripada kita bingung, pemirsa di rumah juga bingung nih. Mending kita langsung saksikan liputan berikut ini. Kalau kita lihat dari kata-kata gado-gado aja, gado itu sesuatu yang kalau kamu makan rendang tanpa nasi ya dikatakan gado gitu. Jadi menggado. Tapi prinsipnya akhirnya jadi gado-gado sesuatu yang menyenangkan. Mungkin juga karena diulek di depan kita, bumbunya dengan kacang, terus dengan sayuran yang direbus untuk gado-gado ya. Memang tiap tempat ada versi macam-macam, seperti sama tapi namanya beda, bisa pecel, bisa kredok. Gado-gado itu bisa mungkin konotasi juga campur aduk gitu, dalam arti yang baik. Orang Belanda menganggap itu Indonesian salad. Dan memang Indonesia ini secara umum hanya dikenal beberapa makanan, gado-gado, nasi goreng, mie goreng, sate. Indonesia banyak makanan kita kan ragamnya luar biasa. Cuman hanya itu umumnya menurut aku diperkenalkan di Belanda. Sehingga menyebar kemana-mana dari Belanda, bukan dari Indonesia. Uniknya sih mungkin lebih karena isiannya macam-macam itu tadi ya. Sayuran rebus ada, sayuran mentah ada biarpun cuma satu. Dan ada
tahu tempe, dan bahkan kadang-kadang belakangan dikasih telur rebus. Jadi dalam satu sajian punya karbohidrat, karena udah pasti pakai ketupat atau lontong, bahkan di beberapa tempat ditawarkan nasi. Seratnya begitu banyak, proteinnya udah ada, dan kalau tanpa telur itu udah jadi plant based. Kalau mau ditambahin telur ya memang udah berupa kemewahan lagi. Plus masih ada biasanya kan dikasih kerupuk. Orang Indonesia itu selalu bermain dengan tekstur. Jadi uniknya di mana? Bahannya macam-macam, udah gitu rasanya juga kaya karena rasa dari setiap isian itu udah macam-macam, plus bumbunya sama ada tekstur dari kerupuk. Jadi kalau misalnya mau ngebandingin sama salad itu punya macam-macam tapi salad nggak ada kerupuknya pasti. Gado-gado udah lengkap nih menurut aku nggak akan lebih dari 450. Sebenarnya kita tuh sering salah kaprah begitu ngelihat kan kerupuk tuh kayak makan angin kan. Kita harus lihat bentuknya kerupuk aslinya, itu yang dihitung itu. Seberapa banyakkah tepung di dalamnya yang memberikan kalori gitu. Emang kalau dimakan rasanya saking entengnya tuh kayak wah gila, tapi kalorinya tinggi. Jadi sebenarnya bukan berarti, tapi kalau in this occasion kalian tanya apa namanya itu artinya baik buat jantung, buat tubuh kita, tapi juga sekaligus menjaga supaya nggak obesitas, artinya harus jaga kalori. Tetap aja pakai kerupuk tapi dikit. Misalnya sama telur, tetap aja pakai telur setengah, misalnya kayak gitu. Tuh Mo, ternyata gado-gado itu nggak sesimpel apa yang kita kira. Bener banget sih Yus, tapi kalau dilihat dari tampilannya sih gado-gado cuma ya sesimpel sayuran gitu, dikasih bumbu kacang, udah. Betul sih, betul. Nah tapi itu kenapa ada Pancimen nih? Dia bakal ngasih challenge dan tantangan ke koki-koki kita biar ngasih terobosan ke gado-gado ini. Oh gitu, jadi kita nggak tahu nih proses pembuatannya seperti apa. Tidak, seperti yang gue bilang tadi, ini surprise buat kita. Hanya Pancimen, koki, dan Tuhan yang tahu. Religius sekali ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita cus. Halo manusia biasa aja. Saya Pancimen di sini akan memberi titah kepada kalian para koki untuk membuat gado-gado yang luar bioskop. Yang luar biasa maksudku. Para koki, jika biasanya kita menggunakan saus kacang sebagai bumbu gado-gado, kali ini no. Sekarang, kalian harus bisa membuat gado-gado dengan bumbu rahasia yang sudah disiapkan bawahan saya hari ini. Setiap koki akan memasak bergantian dengan 2 bumbu misterius yang berbeda dan tentunya tidak kalian ketahui. Kalian juga tidak boleh memasak bersamaan karena kompornya cuma 1. Selamat berkreasi. Wow. Oke guys, jadi hari ini aku bakal jalanin tantangan dari Pancimen. Jadi Pancimen tuh suruh aku masak gado-gado, tapi bumbunya bukan kacang nih, dan aku nggak tahu bumbunya bakal bumbu apaan karena aku cuma boleh pakai bahan-bahan yang disediain. Dan di challenge kali ini lawan aku tuh Geiska, dan aku yakin sih masakan dia tuh bakal jauh banget dari aku karena kemarin aja dia masak air itu gosong guys.
Oke, supaya nggak lama-lama kita lihat ya surprise apa yang dikasih sama Pancimen ke aku. Wow, apakah ini? Nampaknya susu guys, karena warnanya putih-putih gitu ya. Apakah dia susu? Tapi kayak kental-kental gitu guys. Ternyata aku salah, ini santan. Oke, bahan kedua yang ada, ini kelihatannya kayak waktu kita lagi lebaran ya. Kayak kita di prank gitu, makan daging ternyata lengkuas. Iya, ini bumbu rendang guys. Mari kita buka tutupan dari Pancimen yang terakhir. Wah, kalau ini udah jelas ya guys, bahan-bahan untuk buat gado-gado. Karena tadi Pancimen juga udah bilang nih kita bakal buat gado-gado. Kayaknya aku tahu, aku disuruh buat gado-gado tapi bumbunya bumbu rendang. Biar gak lama-lama lagi, mari kita masak. Oke, untuk mempersingkat waktu, aku bakal mulai masak. Jadi step pertama yang bakal aku lakuin, kayaknya aku bakal goreng-goreng dulu. Bakal goreng tempe, tahu, sama bawang-bawang gitu kali ya. Sekarang aku bakal panasin dulu minyak-minyaknya. Oke, sambil panasin minyak, apinya api sedang aja ya guys, supaya nggak gosong. Terus kita ambil tempenya juga. Jadi aku bakalan goreng tempe sama tahunya sampai goreng kering gitu aja, nggak pakai bumbu apa-apa. Oke, sambil tungguin ininya kering, kita mulai potong-potong bawang. Sambil kita potongin bawang, jangan lupa kita bolak-balik supaya nggak gosong. Oke, karena warnanya udah kecoklatan kayak gini guys, kita udah bisa tirisin. Udah selesai goreng tempenya tadi, aku bakal masak bumbu rendangnya. Minyaknya udah kalian kurangin jadi dikit aja. Terus kalian panasin dulu wajannya. Apinya jangan terlalu besar, tunggu agak panas, kita masukin bawangnya guys yang kita udah potong-potong tadi. Oke, karena minyaknya udah mulai panas, kita tuangin, kita tumis sampai agak kecoklatan, sampai wangi banget pokoknya. Ini kalau warnanya udah agak kecoklatan kayak gini, kita masukin bumbu rendang guys. Langsung aja kita tuang. Kita aduk terus sampai rata pokoknya. Habis itu kita masukin air. Oke, jadi air yang bakal aku masukin itu kurang lebih 1200 nih. Kita tunggu agak mendidih nih. Nanti kan biasanya rendang pakai daging. Kita bakal masukin yang udah digoreng-goreng ini. Ini bakal aku belah agak gede supaya mirip sama daging. Kita harus potong kacang panjangnya dulu guys. Aku pindahin dulu ke sini. Kita potong-potong nih kacang panjangnya secukupnya aja. Jangan lupa masukin si kacang panjangnya ke dalam bumbu rendang supaya dia matang. Terus di sini tuh juga aku lihat ada kentang, si kentang ini yang bakal aku potong-potong juga deh supaya makin mirip banget sama rendang. Ini terus kita masukin kentangnya supaya dia meresap rasanya. Kita tuangin santan kurang lebih 3 sendok makan. Ini kita masak sampai kuahnya meresap dan makin dikit.
agak kering. Oke, karena ini kita udah hampir jadi semua, kita ngambil piring untuk platingan. Terus kita potong lontongnya, masukin ke piring, taruh di piring. Ini kita juga udah sambil nyusun-nyusun gitu, biar estetik guys. Jangan lupa telurnya kita potong juga supaya mempercantik dan memperlengkap gado-gado ini. Untuk telurnya bakal aku taruh terakhiran biar gitu. Kita masukin tempe sama tahunya yang tadi kita udah goreng dalam semuanya, karena kuahnya udah mau kering. Kita aduk lagi. Oke, karena ini udah mengering, udah kering banget, kita boleh matiin apinya. Aku bakal siapin buat lanjutan plating yang tadi. Ini juga ada toge. Togenya kita selitin di sini. Oke, kalau udah kayak gini, telur yang tadi kita potong, kita susun-susun supaya makin rapi. Di atas-atasnya gini, biar makin cantik warnanya. Tinggal terakhir ada timun guys. Ini biar makin cantik lagi. Terus timun yang kita udah potong tadi kita jadiin hiasan juga. Boleh taruh di sininya. Oke, udah selesai. Ini gado-gado rasa rendang buatan Cita. Hari ini gue juga ditantang sama Pancimen buat masak gado-gado. Tapi gue juga nggak tahu nih bahannya ada apa aja sih. Sebelumnya musuh gue yang jelek itu tuh, si Citan, udah masak gado-gado dengan bumbu rendang. Nah sekarang gue juga mau buka ini biar gue tahu. Apa nih? Ada keju Mams. Coba. Ini gado-gado banget guys. Ini ada lontong, tempe, telur, kentang, tahu, kacang panjang, dan lain-lain. Coba kita buka ini. Nih. Tadi sih Citan dapat santan. Gue nggak tahu nih dapat apa. Heavy cream mungkin ya. Kayaknya susu. Oke, susu sama ini ada sosis. Terus ini ada bumbu-bumbu dapur sama ini apa ya? Tapioka. Maizena. Dari bahan-bahan yang ada nih, ada sosis, keju, susu, tepung maizena. Kayaknya gue pengen buat carbonara deh. Gimana ya? Carbonara tapi versi gado-gado. Kepo nggak? Kepo dong. Oke, sekarang gue mau potong tahu sama tempenya dulu. Tahunya tuh dipotong satu kayak gini jadi 4. Terus gue mau potong jadiin 4 potongan. Biar tempenya ada rasanya. Ini mau dimarinasi dulu pakai air garam. Tempenya tuh dimarinasi kayak gini biar makin enak dan ada rasanya gitu. Habis itu sekarang kita goreng tahu dan tempe. Oke, kecil aja apinya. Sambil tunggu minyaknya panas, aku mau cincang bawang putih buat di carbonaranya nanti. Kita goreng tempe. Ini sekalian sama tahu ya. Nah, sambil tunggu ini kita kupas telur. Ini telurnya tuh udah direbus, jadi tinggal dikupas aja. Jadi mau kasih tahu aja buat telur kalau misalnya mau direbus dan hasilnya matang dan enak itu waktunya 8 menit ya. Terus ini kita bolak-balik biar nggak gosong kayak yang dibilang Citan. Kita goreng sampai golden brown gitu. Juga gue udah kayak chef trainer.
Kalau udah golden brown nih, kalau udah matang langsung aja nih diangkat di sini. Sekarang kita mau buat bumbunya, yaitu carbonara. Yang kita butuhkan adalah minyak sedikit aja. Ini nanti buat bawang putih sama sosisnya direbus. Sosis. Ini di sini aku pakai sosis ayam. Kita kasih susu. Tepung maizena. Biar kental. Kasih garam dikit aja, karena aku suka lada jadi aku agak banyak lada. Nah ini kalau udah kental langsung dimatiin. Sekarang mau potong-potong lontong. Terus aku bakal potong ini. Ya, kan jadinya kurang. Terus ini kita kasih lada dan biar cantik seperti aku. Biar lebih menarik lagi, kita kasih chili flakes. Yoi. Voila, gado-gado bumbu carbonara. Nah, kayaknya nih Yus, makanan kita udah siap nih Yus. Gimana kalau misalnya kita sulap nih, biar langsung Kita di meja sulap, kita ya? Kita sulap ya. Oke. 3, 2, 1. Nah, wah, ini menarik banget. Menarik banget, Yus. Iya, kelihatannya enak Wah. banget. Keren nih. Tisu dulu nih. Wah, ini bumbunya rendang nih kayaknya. Mengingatkan gue dengan Ramadan. Ramadan tiba. Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Bercanda mulu, lanjut. Kalau dari gua nih kelihatannya nih ya. Ini ada sosis. Ini kayaknya keju sih nih Yus. Keju. Kayaknya ada susunya juga sih. Kayaknya ini carbonara nih. Oh iya ya. Carbonara. Itali itu yang nggak salah ya? Betul banget. Kalau gitu, wah Udah lapar banget sih Yus. Langsung aja, Kita langsung coba ya. langsung. Kita coba. Satu lagi man. Sekali lagi. Ini boleh. Ini boleh. harus diapresiasi. Gua speechless. Gue bener-bener gak bisa ngebahasain karena ini bener-bener enak. Gue lihat ya dari cara kokipnya berpikir, dia tuh mengambil lebih ke arah rendangnya.
Kenapa gue mikir kayak gitu? Karena kalau misalnya kita lihat ini, dia tuh sebenarnya menggantikan dagingnya dengan tahu, kentang, dan juga tempe-tempeannya nih. Kreatif banget koki-koki kita nih, sumpah. Jadi seolah-olah kentangnya di sini itu jadi daging rendang ya. Betul. Gitu. Nah, Tapi nih Yus, bentar, ini kan rendang nih. Iya ya. Ada lengkuasnya nggak nih? Waduh, tidak dong. Oh, berbeda. Amannya dari jebakan, aman dari jebakan. Jebakan Batman. Oke, lanjut Yus. Nah, gue mau lihat. Ini gue udah kelar. Gimana kalau misalkan lu? Kalau gua, Iya betul. Kalau dari gua, dari tampilannya ini menarik banget Yus. Soalnya gado-gado yang biasa kita lihat itu bumbunya warna coklat. Betul. Kalau kali ini di sini warna putih. Ini gua belum pernah lihat nih sebelumnya nih. Dari tampilannya sih kayak agak-agak ke barat-baratan gitu. Bener. Karena yang gua tahu nih, gado-gado kan dari Indonesia. Bumbu carbonara ini dari Itali. Jadi di sini ada perpaduan budaya nih Yus. Oh iya bener. Yang sebenarnya gue sendiri nggak terpikirkan untuk membuat makanan seperti ini gitu. Makanya hebat Ini banget unik ya. banget sih. Tapi mau kayaknya enak banget punya lu. Boleh kali kalau misal. Ya iya, enak banget. Boleh ya, tenang ya. Tukar. Lu juga menggoda nih. Silakan. Boleh. Oke. Udah berapa? Langsung coba. Langsung coba aja. Waduh. Penasaran sih ini gue. Gado-gado rendang. Carbonara. Sekali lagi. Oke. Lu tadi bilang bumbu ini enak. Iya, enak. Emang enak. Tapi sayang ya, gue pribadi nggak suka yang terlalu pedas nih. Karena bumbu ini menurut gue sedikit lebih pedas. Nah, sebenarnya enak, cuma mungkin lidah gue aja nih yang kurang bisa makan pedas gitu. Kalau lu gimana ya? Nah, kalau misalnya untuk gue, ya gue setuju sih. Ini berbeda dan menurut gue emang unik dengan lidah kita, tapi kayaknya nggak cocok dengan lidah gue. Nggak semua orang itu suka terlalu banyak krim dan keju. Betul banget. Dan ya gue kan lidahnya lidah Indonesia ya. Iya. Dan menurut gue rendang itu ya maaf nih, tapi gue lebih suka rendang sih mo. Kalau gue lebih suka yang ini nih Yus, kayaknya enak gitu kan. Fancy gitu. Oke, berarti kita agak berbeda ya. Nah, tapi tenang, kita bukan menjelek-jelekan sebuah makanan. Karena balik lagi ke diri kita sendiri ya. Selera kita seperti apa? Selera kita pasti berbeda-beda dong. Beda. Suka pedas, ada yang mungkin lebih suka yang creamy gitu ya kan. Betul banget. Tapi nih Yus, Ya. jujur ya, dua-duanya enak. Dan patut dicoba. Tapi jangan khawatir, kita tuh nggak cuma bikin ini doang. Tentunya tenang Yus. Untuk pemirsa di rumah, ini wajib banget bikin ya. Iya. Wajib banget dicoba bikin di rumah sendiri. Karena menurut lu worth it gak sih Yus? Worth it banget. Worth it banget ya. Ini unik sih, makanan unik banget. Lu udah pernah lihat sih belum sih kayak gini? Belum pernah. Kebetulan juga gue lihat-lihat ini ya. Di internet pun kayaknya nggak pernah ada mo. Benar banget Yus. Gimana kalau pemirsa juga coba cari di internet. Coba ya. Buktikan nih Coba perkenalan juga tidak. di rumah. Mungkin punya kreasi yang lain. Bisa jadi. Gitu Yus. Oke. Tapi sayang banget nih. sayangnya ya untuk episode kali ini cukup sampai di sini dulu nih pemirsa. Tapi jangan khawatir karena episode ini tidak berhenti di sini saja. Kita akan mencoba makanan-makanan yang lain nih. Kita akan bereksperimen makanan-makanan yang lain. Mungkin kedepannya makanan tradisional Indonesia lainnya. Bisa Dari- jadi. Mungkin dari Timur Indonesia, Barat Indonesia, Utara Indonesia, Selatan timur Indonesia. ke barat, selatan ke utara. Loh, beda lagu kita. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada episode kali ini. Saksikan terus Foodsian setiap Sabtu dan Minggu dari jam 4 sampai setengah 5 sore hanya di Net TV.